Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Stanul Putra Baldia dengan NPM 2265061002. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan proyek analisa dan perencanaan perangkat lunak, yaitu mengenai online public access catalog atau biasa disebut OPAC. Jadi untuk dosen pengampu saya mata kuliah ini yaitu Bapak Rio Aryesta Pradipta, Eskom MTI. Eh, jadi untuk makalah ini disusun oleh Rahmat Stanul Putra Baldia. Lalu kita langsung saja masuk ke dalam laporannya. Jadi pada bab satu yaitu pada bab pendahuluan terdapat latar belakang, di mana pada website opec.unila.ac.id ini adalah sistem online public access catalog yang dimiliki oleh Unila. Jadi untuk membantu sivitas akademika dan masyarakat umum dalam mengakses koleksi perpustakaan secara daring. Jadi eh, aplikasi ini memungkinkan pengguna mencari, menemukan, dan mengelola informasi koleksi buku, jurnal, skripsi, tesis, dan publikasi lainnya yang tersedia di perpustakaan Unila. Sebelum adanya OPEC, proses pencarian koleksi hanya dapat dilakukan secara manual di perpustakaan yang memerlukan waktu dan tenaga. Kita lah berlanjut langsung saja ke bagian subbab 1.2 tujuan. Jadi tujuan utama dari pengembangan sistem ini atau OPEC ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pencarian, memberikan akses yang lebih mudah, mendukung pengelolaan koleksi yang lebih baik, meningkatkan pengalaman pengguna. Manfaatnya, jadi pengembangan sistem OPEC Kundalini Data ini memberikan berbagai manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat, di antaranya yaitu bagi mahasiswa dan dosen. Jadi untuk bagi mahasiswa dan dosen ini mempermudah akses ke informasi koleksi perpustakaan tanpa perlu datang ke lokasi, memberikan fasilitas pencarian berbasis judul, pengarang, subjek, dan tahun penerbitan. Untuk bagi pustakawan, memudahkan pengelolaan koleksi perpustakaan melalui sistem berbasis web, mengurangi beban kerja pustakawan dalam pencatatan dan pengelolaan koleksi secara manual. Bagi institusi Unila, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan kepada sivitas akademika. Untuk bab 2, yaitu recruitment gathering. Jadi untuk metode ini, yang pertama, metode recruitment gathering untuk mengumpulkan kebutuhan dan pengembangan website OPEC digunakan beberapa metode berikut, yaitu metode yang pertama yaitu wawancara. Jadi wawancara ini melakukan diskusi dengan pustakawan, mahasiswa, dan staf akademika terkait fitur yang dibutuhkan. Dari wawancara ini diperoleh informasi mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem OPEC. Kemudian observasi, jadi observasi ini mengamati langsung proses pencarian koleksi perpustakaan secara manual dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan OPEC. Yang ketiga, survei dan kuesioner mengumpulkan masukan dari pengguna potensial tentang fitur yang diinginkan. Yang keempat, yaitu analisis dokumen. Jadi menganalisis data dari sistem perpustakaan yang sudah ada di sebelumnya. Jadi pada use case diagram ini terdapat empat aktor, yaitu pengunjung, mahasiswa, dosen, dan petugas perpustakaan. Jadi pengunjung dapat mencari buku, melihat detail buku, dan mahasiswa bisa melakukan mencari buku, melihat detail buku, mendaftar akun, login, meminjam buku, mengembalikan buku, dan melihat riwayat peminjaman. Sebegitunya dengan dosen, itu sama saja. Kemudian untuk petugas perpustakaan, dia dapat mencetak kartu anggota setelah mahasiswa atau dosen mendaftarkan akun. Kemudian petugas perpustakaan juga dapat mengelola koleksi buku. Itu setelah pengunjung melakukan melihat detail buku, kemudian mahasiswa meminjam buku dan dosen meminjam buku, lalu mahasiswa dan dosen mengembalikan buku. Kemudian untuk yang ketiga, petugas perpustakaan dapat mengelola pengguna. Itu setelah mahasiswa dan dosen melakukan fitur login. Kita langsung saja ke penjelasan use case diagramnya. Jadi untuk yang pertama itu ada aktornya yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian untuk use case-nya sudah saya jelaskan yang tadi, itu masih sama saja. Kita langsung saja ke bab 4 yaitu activity diagram. Jadi pada activity diagram ini terdapat activity diagram untuk mencari buku. Jadi untuk penjelasannya itu terdapat yaitu mulai ini proses dimulai ketika memilih opsi untuk mencari buku. Pengguna dapat memilih opsi mencari buku. Itu pengguna dapat mengklik opsi yang tersedia dan terbuka mencari buku. Kemudian terdapat masukan kriteria pencarian. Ini pengguna dapat memasukkan kriteria
Kemudian terdapat sistem mencari buku. Sistem ini melakukan pencarian berdasarkan kriteria yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian terdapat tampilkan hasil pencarian. Sistem ini menampilkan hasil pencarian kepada pengguna. Lalu selanjutnya terdapat pengguna memilih buku. Ini pengguna memilih salah satu buku dari hasil pencarian, tampilkan detail buku. Ini sistem menampilkan detail buku yang dipilih oleh pengguna dan selesai. Itu prosesnya sudah selesai berarti. Ini untuk activity diagram mencari buku. Kita next saja selanjutnya karena waktu ini sudah lumayan urgent. Untuk yang kedua yaitu activity diagram. Ini digunakan untuk mendaftar akun. Jadi terdapat simbol start ini untuk memulai. Kemudian terdapat pengguna memilih opsi mendaftar. Ini pengguna disuguhkan untuk mendaftarkan akun. Kemudian memasukkan data pendaftaran, sistem verifikasi data, akun berhasil dibuat. Itu nanti admin yang akan memverifikasinya. Kemudian berlanjut ke simbol N atau selesai. Di penjelasannya sudah ada di sini, sudah saya masukkan keterangan penjelasannya. Kita langsung lanjut saja untuk penjelasan diagram activity. Yang ketiga yaitu login. Jadi pada login terdapat simbol start untuk memulai, lalu pengguna dapat memilih opsi login, masukkan username dan password, sistem memverifikasi akun, kemudian login berhasil. Lalu selesai. Untuk yang keempat, terdapat activity diagram untuk meminjam buku. Jadi untuk meminjam buku ini terdapat simbol start, yaitu pengguna memilih buku untuk dipinjam, kemudian sistem memeriksa ketersediaan buku, lalu terdapat opsi yaitu apakah buku ini tersedia, jika iya proses peminjaman akan berhasil, jika tidak tampilan pesan buku tidak akan tersedia. Untuk yang kelima, terdapat activity diagram untuk mengembalikan buku. Jadi untuk yang di awal ini terdapat pengguna memilih buku untuk dikembalikan, sistem memeriksa status peminjaman, dan proses pengembalian berhasil. Begitupun selesai. Kita langsung lanjut saja ke bab 5, yaitu sequence diagram. Pada sequence diagram ini, terdapat dua aktor yang dimana pengguna dan sistem. Jadi pengguna itu dapat memilih buku untuk dipinjam, kemudian sistem akan memeriksa ketersediaan buku, lalu pengguna juga dapat mengecek apakah buku ini tersedia, dan sistem akan melakukan proses peminjaman jika buku itu tersedia, dan pengguna akan menampilkan peminjaman berhasil. Jadi itu saja, admin mengelola buku. Jadi terdapat dua aktor juga sama, yaitu admin dan sistem. Jadi admin dapat memilih opsi tambah buku, kemudian sistem akan memasukkan data bukunya, kemudian admin juga dapat menyimpan data buku, lalu user dapat mengkonfirmasi buku yang sudah ditambahkan, admin dapat memilih opsi mengedit buku, kemudian juga admin dapat menyimpan perubahannya, lalu sistem akan mengkonfirmasi buku telah diedit, lalu admin dapat memilih opsi hapus buku, dan sistem dapat menggunakan atau dapat mengkonfirmasi buku ini sudah dihapus. Untuk bab 6 atau bab yang terakhir, ini adalah bab kelas diagram yang dimana terdapat tiga entitas. Pada entitas ini dia saling berelasi dari admin ke pengguna yaitu one to many, dari admin ke buku juga one to many karena admin dapat mengelola banyak pengguna dan admin dapat mengelola banyak buku. Untuk atribut daripada si pengguna ini terdapat ID pengguna, nama, email, kata sandi. Kemudian di admin terdapat ID admin, di buku terdapat ID buku, judul, pengarang, jumlah tersedia. Detail buku, perbarui ketersediaan, jumlah. Kita lanjut saja ke bab 7 atau yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Jadi pada laporan ini menguraikan seluruh proses analisis dan perancangan sistem OPEC nilai. Jadi mulai dari latar belakang, pengumpulan kebutuhan analisis, fungsional dan non-fungsional hingga pemodelan sistem menggunakan berbagai diagram. Jadi keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem OPEC dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta memberikan layanan yang lebih baik dan efisien. Jadi sistem OPEC ini diharapkan memberikan kontribusi besar bagi Unila, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan mempermudah akses koleksi pustaka secara daring. Jadi Pengakademika Universitas Lampung. Oke, segitu saja pemaparan dari laporan ujian akhir semester saya. Saya akhiri jika ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.